Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Gak berasa nih puasa udah masuk ke hari 10. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran puasanya dan ibadahnya juga dilancarkan. Dan hindarin mokel-mokel ya guys ya. Selamat datang kembali di channel Angga Andrian di segmen Berakhir Horor kali ini, yang tentunya akan membahas kisah-kisah misteri, kasus-kasus unik hingga sejarah. Di video kali ini kita akan membahas kisah dari seorang yang sempat namanya menghebohkan Indonesia. Hampir semua orang pada masanya pernah mendengar namanya nih, atau setidaknya tahu tentang kisahnya. Ya, kita akan membahas tentang Sumanto. Masa kecil dan kehidupan awal Sumanto. Jadi Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Ia adalah anak sulung dari pasangan Surya, Dirga, dan Saman. Ia memiliki 4 saudara kandung lainnya yang bernama Mulyati, Karyo, Mariati, dan Mulyanto. Waktu saat kecil, Sumanto menempuh pendidikan SD Negeri Pulau Matan 1. Teman-teman kecilnya hanya memanggilnya dengan nama sebutan Suman. Hanya Suman aja, nggak pakai tok nih. Sejak kecil, Sumanto dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Setelah lulus SD, ia bercita-cita ingin melanjutkan ke SMP Negeri 1. Namun pada saat itu, nilainya akhirnya belum cukup untuk masuk ke sekolah tersebut. Sistem pendidikan pada masa itu masih menggunakan standar nilai Eptanas murni sebagai syarat utama untuk diterima di sekolah negeri. Karena tidak memenuhi nilai yang disyaratkan, ia pun mengulang kelas 6 di SD Pulatan 2. Setelah kemudian barulah ia masuk ke SMP impiannya. Seperti kebanyakan anak-anak lain pada masa itu, Sumanto berjalan kaki sejauh 3 km setiap hari untuk pergi dan pulang sekolah. Selain itu, ia juga memiliki tanggung jawab lain seperti menggembala ternak keluarganya. Lumayan rajin lah ya dia. Namun pada masa SMP, inilah keluarganya mulai mengalami masalah ekonomi yang cukup berat banget. Kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi, dan mereka bahkan harus menjual ginjal berbagai perabotan rumah hanya untuk bisa bertahan hidup. Kelaparan sudah menjadi hal yang biasa bagi keluarga Sumanto, sehingga akhirnya saat ia menginjak kelas 3 SMP, ia terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, pernikahan, dan masalah rumah tangga. Seiring waktu berjalan, Sumanto mencoba bertahan hidup di tengah keterbatasan. Ia merantau ke berbagai daerah dan menjalani hidup yang tidak mudah. Di tengah perjalanan hidupnya, Sumanto sempat menikah dengan seorang wanita yang bernama Sutrima. Mereka bertemu saat masa-masa sama-sama merantau di Lampung. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama. KDRT yang terjadi dalam rumah tangga membuat hubungannya harus berakhir dengan perceraian. Tidak lama setelah perceraian dengan Sutrima, Sumanto kembali menikah dengan seorang janda bernama Tugiyung. Mereka bertemu saat bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun, kisah rumah tangganya pun kembali mengalami permasalahan yang sama seperti sebelumnya. Pertengkaran yang sering terjadi bahkan berujung pada KDRT membuat pernikahan ini juga berakhir dengan perceraian. Waduh, Sumanto, gimana ini? Permasalahan ekonomi yang terus membayangi hidup Sumanto tampak menjadi pemicu utama dari semua konflik yang ia alami. Ia mengalami kehidupan yang penuh tekanan dan kelaparan menjadi bagian dari kesehariannya. Sulit. Awal mula Sumanto menjadi kanibal nih. Dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah, Sumanto sering membayangkan bisa menikmati makanan yang lezat. Namun entah bagaimana, pikirannya mulai menjadi semakin liar. Ada 2 versi tentang apa yang sebenarnya mendorong Sumanto untuk memakan daging manusia. Mulai hasil pemeriksaan polisi, Sumanto melakukan hal tersebut karena mendalami ilmu hitam tertentu. Namun, menurut pengurus Yayasan HS Mustajab, Kiai Haji Supono dan Bapak Ahmad, keinginannya untuk memakan daging manusia lebih disebabkan oleh kondisi hidupnya sih sebenarnya, yang sering kelaparan dan kurang makanan enak dalam hidup.
Depresi yang dialami semakin memperparah kondisi mentalnya hingga akhirnya ia melakukan tindakan yang mengerikan ini. Aksi yang menggemparkan. Pada Sabtu 11 Januari 2003, Sumanto mendengar kabar bahwa seorang wanita bernama Mbok Rina meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Majat Tengah. Saat mengetahui informasi ini, Sumanto langsung mengambil keputusan untuk menggali makam Mbok Rina pada malam harinya. Wow, mengerikan sekali. Menggunakan tangan kosong, ia berhasil menggali makam yang baru saja, masih baru dan relatif mudah digali lah, masih gempur gitu ya. Setelah mendapatkan jasadnya, ia memasukkan mayat tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda ontel menuju rumahnya dengan berjarak sekitar 1,7 km. Apa nggak ada yang tahu ya mayatnya dipanggul pakai sepeda gitu. Setelah tiba di rumah, Sumanto meletakkan mayatnya di perkarangan. Ia kemudian mulai memotong bagian tubuh Mbok Rina dengan pisau. Ia mengiris bagian daging kemaluan, memotong tulang kering kaki dan memisahkan dari tubuh. Potongan tubuh lainnya ia kubur kembali. Sementara itu daging yang sudah dipotong ia masak dan ia makan. Wow, ngeri sekali. Tertangkapnya Sumanto. Keesokan harinya, warga menemukan makam Mbok Rina dalam keadaan berantakan. Mereka segera memeriksa dan menemukan bahwa jasadnya telah hilang. Kabar ini pun menyebar dan cepat membuat masyarakat geger. Mereka menduga bahwa mayat itu dicuri untuk kepentingan ilmu hitam. Kecurigaan mulai mengarah ke Sumanto setelah seorang warga melihat mengenakan kalung yang terbuat dari kulit kelamin manusia. Kenapa mengerikan begitu? Polisi segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan berbagai laporan dari warga, termasuk adanya bau menyengat di sekitar rumah Sumanto. Saat polisi datang untuk menangkapnya, Sumanto sama sekali tidak melawan. Dengan santai ia mengaku telah mengambil dan memakan mayat Mbok Rina. Bahkan ia sempat menawari polisi juga untuk mencicipi daging yang sudah ia masak. Dari hasil interogasi, terungkap fakta mengejutkan. Sumanto bahkan sempat memberikan daging manusia kepada ayahnya nih. Malah bagi-bagi dia. Tanpa memberitahu dulu bahwa itu bukan daging kambing. Ayahnya memakan daging tersebut dengan lahap, mengira itu adalah daging biasa. Hukuman dan perubahan hidup Sumanto. Polisi akhirnya menetapkan bahwa Sumanto sebagai tersangka dan ia dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Wow, itu gak setimpal. Namun karena berkelakuan baik mendapat remisi dan bebas pada tahun 2006. Setelah keluar dari penjara, ia tidak bisa kembali ke kampung halamannya karena warganya menolak nih guys. Akhirnya ia tinggal di pondok rehabilitas mental An-Nur di desa Bungkanel, kecamatan Karanganyar. Di tempat ini Sumanto banyak belajar tentang agama dan kehidupan. Ia sering membaca Al-Quran dan bahkan ikut berdakwah bersama almarhum Kiai Haji Supon. Kini Sumanto bukan lagi orang yang seperti dulu. Meski masih banyak orang yang trauma dan tidak bisa menerima keadaannya, ia telah berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah kisah Sumanto yang sempat menghebohkan Indonesia. Kalau kalian punya pendapat atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.